البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh rahimahullah taala, sebelumnya di sini ada babnya disebutkan sini, tafarruqu ahlil jahiliyati fi ibadatihim wa dinihim. Bercerai-berainya atau berpecah belahnya penduduk jahiliyah dalam ibadah mereka dan agama mereka. Jadi peribadatan mereka bercerai-berai, tidak menjadi satu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga agama mereka pun juga agama yang bercerai-berai. Dalam artian mereka tidak bersatu di atas pedoman atau sandaran yang kokoh, tidak bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala, tidak bersatu di atas dalil, namun mereka masing-masing membuat kelompok-kelompok. Barakallahu fikum, dan masing-masing bangga dengan kelompok tersebut. Hizbiyah, barakallahu fikum. Perkumpulan, kemudian mereka bersatu dan berkumpul di atas kebatilan dan bangga dengan kebatilan tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, annahum mutafarriquna fi dinihim, bahwasannya mereka mutafarriquna, mereka bercerai-berai atau mereka berselisih pada agama mereka. Dalam artian mereka tidak bersatu di atas pedoman atau sandaran yang kokoh yang satu itu tidak. Tapi mereka apa? Mereka bercerai-berai, masing-masing memiliki kelompok tersendiri. Sehingga apa? Sehingga kita saksikan sekarang hizbiyah yang ada, mulai dari hizb partai-partai politik dan semisalnya, atau hizb yang menamakan diri dengan Ahlus Sunnah, hizbiyah, hizbiyah sururiyah atau hizbiyah barakallahu fikum ikhwaniyah dan semisalnya, itu semua termasuk benih-benih daripada perkara jahiliyah, harus kita hindari, barakallahu fikum. Karena mereka bersatu, berkumpul di atas kebatilan dan menguatkan kebatilan mereka, walaupun mereka menggunakan hujjah-hujjah atau dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, namun dalil tersebut tidak diletakkan pada tempatnya, namun digunakan untuk menguatkan hizbiyah mereka serta kesesatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau di sini, annahum mutafarriquna bi dinihim, bahwasanya mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok atau setiap kelompok, mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Karena kelompok-kelompok sesat seperti itu keadaannya. Mulai dari JT, Jamaah Tabligh, mereka bangga dengan apa yang ada di lingkupan mereka, hizbiyah mereka, kelompok mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir yang mereka juga berpemahaman Khawarij, barakallahu fikum, mereka juga bangga dengan kelompok mereka, masing-masing bangga dengan kelompoknya. IM, Ikhwanul Muflisin, sama juga. ISIS, jaringan Al-Qaeda atau NII atau yang berbau-bau komunis dan semisalnya, mereka bangga dengan kelompok-kelompok sesat yang ada pada mereka. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, kita adalah Hizbullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya hanya kelompok Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang beruntung. Siapa kelompok Allah Subhanahu wa taala? Siapa golongan Allah Subhanahu wa taala? Adalah kelompok atau golongan yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah karena senantiasa berpegang teguh dengan As-Sunnah dan juga Al-Qur'an,
wal jamaah, karena senantiasa mereka berjamaah, tidak bercerai-berai, mereka bersatu di atas ikatan, di atas tali Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penerapan dan juga merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Tali Allah di sini yang diinginkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Adapun hizbiyah yang ada, kelompok-kelompok sesat yang ada, yang mereka berkumpul bersatu di atas kebatilan, menguatkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya dengan mengeluarkan dalil-dalil yang mereka ambil atau mereka cuplik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menguatkan hizbiyah mereka, menguatkan na'am barakallahu fikum kesesatan mereka. Mereka adalah hizbus syaitan yang Allah Ta'ala berfirman, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, na'am, sesungguhnya golongan syaitan, golongan yang mereka berusaha menghalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha merusak agama Islam, berusaha merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah, berusaha mengotori manhaj yang benar, berusaha mengotori akidah yang benar. Mereka itu adalah hizbus syaitan, ada golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah sungguhnya golongan syaitan, mereka adalah orang-orang yang rugi dan bangkrut. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian juga di dunia mereka. Dunia mereka sudah bercerai-berai juga. Naam barakallahu fikum, dalam artian tidak bersatu, tidak saling ta'awun dan semisalnya. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab, dan mereka berpandangan bahwasannya perkara tersebut atau perbuatan tersebut itulah yang benar. Fa'ata bil istima' fid din. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan agar bersatu di atas agama, bersatu di dalam agama Islam ini bersatu. Namun bersatu di atas apa? Bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan bersatu di atas apa? Bukan bersatu di atas kebid'ahan dan juga furqah, perpecahan. Bukan, tapi bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersatu di atas Al-Haq. Barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, la tajtami ummati 'ala dhalalah." Umat-umatku ini atau umatku tidaklah mereka bersatu atau berkumpul di atas kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Namun ada di antara mereka yang senantiasa tegak dan tampak menampakkan, mendakwakan al-haq, mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah." Naam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, na'am barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa terus-menerus ada dari kalangan na'am umatku ini, mereka muncul tampak menang di hadapan apa? Mereka muncul atau tampak di atas al-haq barakallahu fikum, di atas al-haq barakallahu fikum, mendakwahkan al-haq, mendakwahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Naam, hingga tegak hari kiamat, hingga mendekati hari kiamat, tidak membahayakan orang yang mengejek mereka, tidak membahayakan orang yang na'am barakallahu fikum yang menyelisihi mereka. Dalam artian yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membahayakan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pula membahayakan bagi orang-orang yang apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang menyelisihinya. Adapun orang yang menyelisihi, yang sesat atau yang mereka barakallahu fikum berusaha mengejek, merendahkan Ahlus Sunnah, itu tidak membahayakan. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sudah berada di atas petunjuk. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, "Na'am, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Naam, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi selama kita berada di atas petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an, jangan khawatir. Insyaallah taala dengan berpegang teguhnya kita kepada Al-Qur'an was Sunnah, bi fahmi salafil ummah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita bi'idznillah jalla wa ala, akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Naam, sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul haq bahwasanya banyak musuhnya, banyak juga yang membenci, banyak juga yang barakallahu fikum memusuhi dan semisalnya. Barakallahu fikum, itu sunnatullah jalla wa ala. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadai sunnatur rahmani. Bahwasanya kebenaran itu senantiasa barakallahu fikum ditolong dan juga diuji, maka jangan heran lagi karena dua perkara ini merupakan sunnatur rahmani, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Setiap nabi sudah ada musuh juga menghadang nabi tersebut, barakallahu fikum. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah Rabbmu, na'am, hadiyan wa nasira, sebagai pemberi petunjuk dan juga penolong. Na'am, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita ini aman dari fitnah, jangan. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin menjaga hidayah taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan cara menimba ilmu, mencari ilmu. Barakallahu fikum. Jangan malah kita peduli dengan dunia dalam artian, na'am, barakallahu fikum, kita mencari dunia dengan sepenuhnya, ilmu ditinggalkan, tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi belajar ilmu. Barakallahu fikum. Jangan demikian. Tuntutlah ilmu hingga mati. Karena apa? Karena sebagaimana yang sering kita dengar, ilmu itu bukan sekedar dicari sekejap itu, tidak. Tapi carilah ilmu hingga mati. Karena kematian itulah yang memutuskan kita nanti sudah tidak bisa menuntut ilmu lagi. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Bahwasanya mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk menulis hingga liang lahat. Dalam artian hingga kita dikubur. Barakallahu fikum. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu, nah, hingga datang kepadamu kematian. Jadi talabul ilmi termasuk ibadah, sehingga kita beribadah menuntut ilmu ini hingga datang kepada kita kematian. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bil istima' untuk senantiasa bersatu di atas agama ini atau di dalam agama ini biqaulih, dengan firman-Nya, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian, nah, minad din, terhadap agama ini, ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana Allah taala wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, walladzi auhayna, dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu, na'am, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan seperti apa yang, na'am, barakallahu fikum, sebagaimana kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa wa Isa. Apa itu? An aqimuddin, agar kalian itu menegakkan agama ini, mendakwakan agama ini, menyebarkan dakwah agama ini, barakallahu fikum, bersatu di atas agama ini. Wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian bercerai-berai dalam agama ini, barakallahu fikum. Bersatu di atas apa? Tentunya bersatu di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum. Naam. Bersatu di atas syariat yang benar, syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, karena syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada kelirunya. Na'am, barakallahu fikum. Syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tidak keliru, tapi maksum, terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Jadi ikutilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata mengikuti adat istiadat. Karena kalau seandainya ada perselisihan antara adat istiadat dengan syariat kemudian dikedepankan adatnya, maka dikhawatirkan pelakunya akan sesat dan bedat, dalam artian rusak. Na'am, barakallahu fikum. Sehingga, na'am, apabila adat itu menyelisih daripada syariat, dahulukan syariat kemudian tinggalkan adat. Tapi kalau seandainya adat itu tidak menyelisih syariat, dalam artian, barakallahu fikum, tidak ada larangannya dalam syariat, na'am, maka boleh kita melakukan adat tersebut. Karena pada asalnya adat istiadat itu diperbolehkan hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Barakallahu fikum. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Pada asalnya adat istiadat kita itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Sehingga kalau ada adat istiadat menyelisih daripada dalil, menyelisih daripada syariat, dahulukan syariat dan tinggalkanlah adat. Tapi kalau seandainya, barakallahu fikum, adat tersebut tidak menyelisih daripada syariat, maka tidak masalah. Naam, kita melakukan adat tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai pada agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, naam, lasta minhum fi syai', engkau itu tidak, atau engkau itu bukan termasuk bagian dari mereka sedikit pun. Dalam artian, barakallahu fikum, ini larangan dan anjuran agar kita tidak bercerai-berai. Wa nahana an musyabahatihim biqaulih, dan juga Allah Ta'ala melarang kita semuanya untuk menyerupai mereka. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang jahiliyah yang mereka bercerai-berai, tidak bersatu di atas agama yang benar. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, dan jangan kalian sekali-kali
seperti orang-orang, dan jangan kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih setelah datang pada mereka petunjuk. Datang petunjuk, datang al-haq, datang syariat yang benar, mereka malah justru berselisih. Jangan seperti itu. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya. Dan juga Allah Ta'ala melarang kita dari apa? Tafarruq. Bercerai-berai di dunia ini. Biqaulih, dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perhatikan sini, wa'tasimu ini amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil amr yadullu 'alal wujub. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajib kita berpegang teguh erat. Berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa hablullah kitabullahi wa sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan hablullah, tali Allah taala itu adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seluruhnya kita diperintahkan wala tafarraqu. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian bercerai-berai. Wal aslu fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Pada asalnya yang namanya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Jadi haram kita bercerai-berai, haram kita berselisih dalam agama ini. Barakallahu fikum. Namun wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa beristiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah bi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah, continue dalam menerapkan agama ini. Barakallahu fikum. Dan continue senantiasa terus-menerus menjaga dakwah salafiyah, yang mana dakwah salafiyah lam tataghayyar wa la tataghayyar. Bahwasanya dakwah salafiyah sampai saat ini tidaklah berubah dan tidak akan berubah. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah tidak berubah. Yang dahulu haram sampai sekarang haram, yang dulu tidak boleh sampai sekarang tidak boleh, yang dulu halal sampai sekarang halal. Jangan sampai kalian tertipu dengan dakwah para dai yang mereka menyeru kepada kebatilan, yang dahulu puluhan tahun yang lalu mereka mengharamkan dakwah dengan televisi, sekarang membolehkan. Puluhan tahun yang lalu yang dakwah mereka mengharamkan pemilu, demokrasi dan semisalnya, sekarang membolehkan dengan mereka menyebutkan kaidah-kaidah usul yang menyelisih daripada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tertipu dengan para dai yang mereka muncul di layar-layar televisi, baik itu dai TV Roja ataupun dengan Yufid TV dan semisalnya, yang dipelopori oleh Firanda Adirja atau dengan teman-temannya barakallahu fikum, atau Abdullah Taslim dan semisalnya. Mereka dai yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Mereka adalah Ar-Ruwaibidah. Sahih Ar-Ruwaibidah. Mereka adalah Ar-Ruwaibidah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah mengatakan bahwasannya akan datang tahun-tahun yang banyak penipuan. Sekarang kita berada di dalamnya tahun-tahun yang banyak penipuan. Kemudian di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah." Dan di tahun-tahun tersebut ada ruwaibidah yang berbicara. Kemudian sebagian sahabat menanyakan, "Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril 'ammah. Laki-laki bodoh berbicara tentang kepentingan umum. Ini seperti ini sekarang. Dia bergaya sok berilmu karena belajar di Madinah Nabawiyah misalkan, atau dia belajar di Jami'ah Islamiyah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak dalil yang mereka barakallahu fikum, mereka poles-poles, akhirnya membolehkan pemilu. Dengan alasan menukilkan banyak fatwa para ulama. Dalilnya mana? Barakallahu fikum. Dalilnya itu depankan. Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada enggak dalil seperti itu? Kemudian dakwah dengan pemilihan umum seperti itu, kemudian dakwah dengan gabung dengan partai politik. Barakallahu fikum, hati-hati. Mereka sudah kita telusuri, ternyata mereka itu adalah tidak jauh daripada IM, Ikhwan Muslimin. Namun kita juluki dengan Ikhwan Muslimin gaya baru. Mereka berjubah, mereka berjenggot, seakan-akan mereka menampakkan mereka adalah sunniyun, salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah. Namun mereka adalah khalafiyun, bahkan mereka mutadi'un, hizbiyun. Barakallahu fikum. Mereka berada di atas hizbiyah, yang mana hizbiyah ini merupakan salah satu permasalahan jahiliyah yang harus kita hindari. Kita senantiasa bersatu di atas Al-Quran Sunnah fi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan dai yang seperti itu, dai yang menyuruh kepada kebatilan, dai yang menyuruh kepada kesesatan, dai yang menyuruh kepada hizbiyah, na'udzubillah, ta'assub, asabiyah dan semisalnya, fanatik yang buta tanpa didasari dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Hati-hati seperti itu, karena sekarang tersebar barakallahu fikum atau tersebar di hadapan kalangan salafiyun, gara-gara pilkada atau pemilihan barakallahu fikum gubernur di Jakarta, akhirnya banyak fatwa-fatwa yang mereka lontarkan. Barakallahu fikum. Mereka dengan alasan nanti kalau seandainya kita tidak mencoblos, nanti kalau bagaimana kalau yang naik orang kafir, nanti kalau seandainya barakallahu fikum kita golput dan misalnya kita ahlus sunnah wal jamaah.
Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan golput, bukan golhid. Bukan golongan hitam, bukan golongan putih, bukan apa-apa. Kita tidak ikut campur dengan urusan mereka yang jauh daripada syariat. Namun kita wajib mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil dan muslim. Barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya Allah Taala menakdirkan yang selain itu adalah di balik itu ada hikmah dan tujuan yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Karena perkara hizbiyah, perkara maksiat kita tidak boleh ikut campur dalam urusan tersebut. Jangan sampai kita barakallahu fikum, menyerukan dakwah salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun jauh daripada penerapan, jauh daripada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nas'allaha as-salamata wal afiyah wa nas'allaha an yusabbitana ala kitab as-sunnah hatta nalqah. Insyaallah taala syarahnya kita sampaikan kepada pertemuan yang berikutnya. Biidznillah taala kita baru mengambil barakallahu fikum sedikit permasalahan yang kedua ini sebagai matanya, adapun nanti syarahnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.